Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pemakaian fungsi branch yang ada di fungsi blueprint pada Unreal Engine. Fungsi branch adalah fungsi if yang pada umumnya sering digunakan selama pemrograman. Jadi, pertama-tama kita akan masuk ke blueprint level dulu. Jadi, kita klik blueprints, kemudian kita klik open level blueprint. Di sini kita akan membuat branch yang terhubung pada event begin play. Jadi ketika kita play, maka akan langsung dijalankan fungsi-fungsinya. Misalnya, ini dihubungkan dengan branch. Jadi kita ketikkan branch, kemudian kita enter. Nah, kalau misalnya kita lihat pada node branch itu ada sebuah input yaitu condition ya, dan dua output yaitu true dan false. Jadi untuk condition ini akan mereturnkan value yang berupa boolean yaitu true dan false. Nah, di sini kita juga bisa membuat conditionnya. Jadi misal kita buat variabel, kita create variabel di atas ini, kemudian kita buat variabel namanya var_bool. Misalnya begini. Dan kita lihat lagi di sini variabel type-nya adalah boolean. Kemudian kita compile dulu. Nah, kemudian var_bool ini kita drag. Kemudian kita klik get var_bool. Nah, kita di sini mau ngambil boolean ini, var_bool ini value-nya itu apa? Jadi true atau false. Nah, itu nanti menjadi condition-nya itu. Jadi nanti yang direturnkan adalah true atau false berdasarkan value-nya ini. Nah, kita bisa memberikan default value, misalnya value awalnya var_bool ini adalah true, misalnya gitu. Jadi kita centang. Kemudian jika ternyata true, maka kita akan melakukan print string dengan tulisan misalnya true, true, true. Kemudian jika false, maka kita akan melakukan print string juga, tapi stringnya adalah false, false, false. Misalnya begini. Kemudian kita di print string ini kita juga bisa melakukan banyak modifikasi pada stringnya. Jadi misalnya kita mau kasih warna colornya adalah biru tua. Kemudian untuk false kita beri merah. Jadi begini, untuk event tick-nya kita hapus saja. Nah, kita compile dan kita lihat di atas ini nanti akan muncul stringnya. Apakah dia akan true, true, true atau false, false, false. Kita lihat di atas ini ya. Jadi kita play. Nah, yang muncul adalah true, true, true di atas. Kenapa kok hilang? Karena durasinya hanya 2 detik. Misal kita beri durasinya 5 detik. Maka kalau misalnya kita compile lalu play, true, true, true ini akan berjalan cukup lama, yaitu 5 detik. Ya, cukup lama kan? Nah, kemudian kita coba kalau misalnya false. Jadi kita klik lagi var_bool-nya, kemudian kita ubah default value-nya menjadi false. Jadi kita hilangkan check-nya dan kita compile, kita play. Yang muncul adalah false, false, false berwarna pink di atas. Karena di sini dia value-nya false dan yang false, output false ini yang dijalankan, seperti itu. Untuk contoh kedua, kita coba lagi. Kalau misalnya conditionnya bukan boolean seperti ini ya. Jadi kita putus dulu dan kita buat sebuah variabel lagi namanya var_in, misalnya begini. Kemudian var_in ini kita tarik seperti, jadi var_in ini kan integer, kita ubah dulu jadi integer. Kemudian kita tarik
get var in. Nah, kita mau membandingkan, jadi kita klik kurang dari. Jadi misalnya kita klik integer, ketikkan integer di sini tuh kita bisa lihat untuk yang ini, yang kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, itu kita lihat kalau misal kita hover gini kan muncul ada tulisannya returns true if a is less than b. Nah, kalau yang atas ini dia mereturnkannya bukan boolean, jadi tidak bisa. Nah, kita akan menggunakan antara 4 ini karena returnnya true atau false, ya kan, boolean yang direturnkan. Misalnya kita coba integer kurang dari integer, misalnya begini. Jadi kalau ini berarti var in kurang dari integer yang kedua ini. Kita buat, anggap aja ini 5. Sedangkan var in-nya, ini minta di-compile dulu, jadi kita compile. Kita klik lagi var in. Nah, kita bisa beri default value, misalnya value-nya adalah 2. Jadi apakah 2 itu kurang dari 5? Nah, ini jadi condition-nya. Kalau misalnya benar maka true, kalau salah akan false. Jadi kita compile. Ini ingat ya, var in-nya adalah 2. Apakah 2 kurang dari 5? Kita play, maka muncul true, true, true. Betul. Sedangkan bila var in-nya kita ubah jadi 6, kita compile, kita play, maka false, false, false. Begitu juga kalau misalnya harganya, value-nya sama, yaitu 5. Tentunya ini adalah false karena 5 tidak kurang dari 5, melainkan sama dengan, kan. Jadi ini kita play, maka akan muncul false, false, false. Ya. Jadi ini adalah materi mengenai if. Sekian dulu materi tentang if. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Terima kasih.